bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, di Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Oke, satu orang perempuan lagi, tapi sebenarnya Pak Susno tadi ya, Pak Susno sudah disediakan, tapi karena ada yang lain, silakan Pak Susno. Pak Gatot ini teman saya di Sesko Angkatan Darat. Itu komandan Baret Merah, komandan itu sama-sama lari kita di lapangan. Baiklah, saya ingin memberi masukan pertama tentang Polri ya. Kalau bagi saya yang sudah pensiun-pensiun dan kami kelompok pensiun, tidak masalah Polri itu dibawa siapa. Mau dibawa Menteri Peranan Wanita juga boleh. Tidak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, nah KPK tahu. Beliau ini tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, di Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Nah, ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama itu. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tinggi yang bagus, kasih tugas oleh presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional. Nah, kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka presiden secara konstitusional dia gagal. Besar risikonya ini. Nah, oke, selesailah urusan Polri. Selesai, kita sekarang tadi ekonomi sangat tertarik. Pak Rohmin sudah jelaskan. Indonesia masuk G20. Mengapa masuk G20? Bukan karena kaya raya, tetapi peredaran duit itu berapa puluh ribu triliun. Peredarannya luar biasa. Kita ngalahkan Singapura, ngalahkan Jepang dan lain-lain. Persoalannya, peredaran duit ini tidak dipajaki. Tidak semua masuk pajak. Bagaimana supaya dipajaki? Kita harus mengurangi transaksi cash money. Harus transaksinya kayak GoFood itu loh. GoFood, Gojek itu ada komponen transaksi itu pajak. Nah, kalau 35.000 triliun perputaran itu ada pajaknya, maka paling tidak kita sudah mendapatkan 5.000-6.000 triliun. Maka kami tidak akan dikejar-kejar lagi pajak selaku rakyat jelata ini. Ya, tahun kemarin saya dikejar pajak. Masih zaman Bu siapa? Sri. Saya harus bayar 16 triliun kekurangan, 16 miliar kekurangan bayar. Kita lawan.
karena mereka salah hitung dan mereka berburu di kebun binatang. Jadi orang-orang yang patuh membayar pajak ini yang dikejar. Kita lawan. Kebetulan saya adalah salah satu penasihat dari asosiasi mining gitu kan. Kita lawan, akhirnya bebas. Nah inilah, dan mudah-mudahan di era Pak Purbaya ini akan bagus. Dan hari ini kita tidak baik-baik saja. Tadi saya lihat ini gejala anomali yang hebat sekali hari ini. Indeks saham bagus, naik gitu. Luar biasa. Dari 7.000 sampai dengan sekarang 9 naik. Tetapi kurs dolar terhadap rupiah ini mendekati, pernah satu hari mendekati 17.000, turun lagi. Hari ini udah 17.000, itu batas apa namanya psikologis. Ini maaf ya, saya ini bicara ekonomi padahal petani. Nah ini tidak baik-baik saja. Nah, yang berikut sampaikan Pak Prabowo tentang Agrinas. Saya kebetulan bergerak di bidang itu. Kebun-kebun yang sudah disita itu sudah 2 jutaan hektar. 4 juta ya. 4 juta sawit ini tidak bisa ditunda berbuahnya. Setiap 2 minggu dia harus panen. Berarti kalau 4 juta per bulan 2 kali panen, kita anggap aja produksinya itu rendah. Berarti dia ada 8 juta per bulan. Kalau 8 juta per bulan, harga sawit sekarang hari ini 3.200 per kilo. Berarti 3,2 juta per ton. 3,2 juta kali 8 juta per bulan. Kemana duit itu? Apakah masih dinikmati oleh pemilik lama, ataukah ada oknum yang memanennya? Itu triliun, Pak. Tidak bisa dibantah, itu triliun. Jadi 4 juta ya per bulan, 8 juta per bulan kali 3 juta 200. 3 kali 8 24 triliun per bulan. Oke. Sekarang pajaknya. Mengapa saya bisa bicara? Saya pelaku lapangan, boleh dicek gitu. Pajak sawit ya, ini tidak terpungut secara benar. Ya benar juga kalau dikatakan kemarin ada 9 juta hektar sawit ngemplang. Kalau 9 juta kalikan 12, kalikan kita anggap 2 juta, kalikan 3,2 juta, berapa ribu triliun tidak bayar pajak. Kalau PPh 20%, itu Pak ngalahkan APBN kita. Baru sawit itu Pak. Nah yang berikut, sawit-sawit yang disita, tujuannya apa? Kalau memang untuk dihutankan kembali, tolong Agrinas jangan mengerjasamakan sama orang supaya ini dipelihara. Ini sama saja dengan pemerintah yang merusak hutan. Jadi kalau memang mau dihutankan kembali, ya dihutankan. Jangan dikerjasamakan. Sekarang dikerjasamakan dengan bagi hasil 45-55. Nah, ini tidak boleh nih. Jadi, tapi saya yakin ini bukan Pak Prabowo. Ini di bawah Pak Prabowo yang bermain. Nah ini sampaikan hal-hal yang demikian. Jadi terus yang berikut Pak, batu bara di tempatnya Pak Yani 1 tahun produksi PTBA 176 juta, ditambah dengan swasta sekitar 178 juta. Kalau kita anggap keuntungan itu sekitar $2 aja per kilo, padahal nggak mungkin segitu kan per ton. Berapa miliar dolar? PPN 20%, PPh 20% ditambah distribusi, Sumsel kaya raya, duit masuk ke pusat besar sekali. Persoalannya kenapa APBD-nya Pak Yani cuma 10,6 triliun? Saya kira itu PR di bidang ekonomi. Apa yang saya katakan ini, saya bisa bertanggungjawabkan karena saya melakukan hal itu di pasar. Tetapi saya tidak berbuat curang seperti itu. Sebagai petani, insya Allah saya jujur membayar pajak, jujur membayar distribusi, dan jujur kepada pemerintah.
Karena apa? Saya tidak enak kalau tidak jujur. Kalau jujur itu ditahan pun saya siap. Ya Pak Abraham Samad, dulu saya dimusuhkan sama beliau. Ya sama KPK. Yang buat KPK itu saya masuk tim perumusnya. Tapi saya dibuat cecak buaya sehingga dimasukkan penjara. Kemarin Pak Mahfud nangis, waduh Pak, tahu gitu saya enggak. No, saya bilang. Saya tidak mau diberi jabatan apapun juga sekarang. Biarkanlah saya sebagai petani di dusun. Yang penting saya bisa jujur, saya bisa cari duit halal dan bisa hidup tenang. Seperti Pak Said Didu, kita hargai beliau. Kurang apa lagi? BUMN, sekretaris, mindahkan kepala bank aja bisa dia. Tapi masih bersuara nyaring. Kurang apa lagi Pak Gatot? Siapa sih yang lebih tinggi di Indonesia? Dulu dengar Panglima TNI itu semua nggak ada berani. Bayangkan Pak siapa namanya? Jenderal Yusuf ya, Panglima TNI mau ke suatu daerah, jalan di aspal, disapu, bila perlu jalan diberi AC, saking takutnya. Tapi Pak Gatot tetap merakyat, memperjuangkan rakyat. Hebat Pak Gatot. Nah, gitulah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat semua sampai ke Pak Prabowo, dieksekusi, udah beres urusan negara ini ya.